dan klik tombol suka. Piko, aku lelah sekali. Apa kau sudah temukan buah jambunya, Piko? Karena buah jambu itu adalah bahan terakhir untuk minuman herbalku. Coba lihat di sana, Piko. Pohon jambu. Hore! Akhirnya. Oh, ya ampun. Semua buah jambunya sudah digigiti. Oh, ada satu buah yang masih lengkap. Hah? Jangan, Piko. Berhenti. Aku tahu kau lapar. Tapi aku sudah bilang itu untuk minuman herbalku, kan? Hah? Apa maksudmu aku tidak peduli denganmu? Apa? Itu tidak benar. Aku tidak mau bicara lagi denganmu, Piko. Hah? Piko? Kau di mana? Oh, ya ampun. Kumohon kembalilah, Piko. Maafkan aku. Oh, hai Ranger Peo. Ada apa? Hola, Leo. Aku melakukan sesuatu yang buruk, sangat buruk. Ya ampun, apa yang kau lakukan? Aku marah pada Piko karena makan buah jambuku. Aku bilang padanya aku tidak mau bicara lagi. Setelah itu dia terbang pergi. Tapi aku tidak serius dengan ucapanku. Bantu aku menemukannya kembali ya. Astaga, kedengarannya itu buruk. Jangan khawatir, Peo. Kita pasti akan menemukan Piko. Karena Piko adalah burung tukan, ayo kita mulai dengan tahu lebih banyak tentang burung tukan untuk cari tahu kemana Piko pergi. Ide bagus, Katy. Piko adalah burung tukan. Baik burung tukan jantan dan betina punya paruh besar yang berwarna cerah. Tapi burung tukan kecil tidak punya paruh besar setelah dia menetas. Paruhnya membesar seiring tubuh mereka tumbuh dan tidak akan mencapai ukuran penuh dalam waktu beberapa bulan. Paruh burung tukan lebih ringan dari yang terlihat karena terbuat dari protein yang sama dengan kuku. Paruh burung tukan dan kuku kita terbuat dari bahan yang sama. Keren! Iya, dan paruh mereka punya fungsi berbeda. Burung tukan membagikan panas tubuh mereka dengan menyesuaikan aliran darah mereka ke paruh mereka. Itu membantu mereka tetap dingin. Buah adalah makanan utama burung tukan. Mereka menggunakan paruh mereka untuk mengupas buah-buahan. Oh, jadi burung tukan suka makan buah ya? Mungkin Piko pergi mencari buah jambu lagi untuk dimakan. Ayo kita cari dia. Sampai jumpa di lantai bawah. Ranger Leo, semua siap. Wuhuu! Ranger kecil, siap menyelamatkan. Pelatih satu, nyalakan. Kita berangkat. Hai Pio, Piko harusnya ada di sekitar sini. Ada banyak buah jambu dan burung tukan sangat suka makan buah-buahan. Aku tahu, Leo. Tapi dia tidak ada di sini. Ah, itu dia di sana. Itu bukan Piko, itu burung tukan dewasa. Piko masih muda dan paruhnya belum sebesar itu. Piko mungkin pergi untuk mencari keluarganya, keluarga kandungnya. Rasanya seperti baru kemarin aku menemukan Piko dalam bentuk telur yang diabaikan. Dia begitu kecil. Hujan jambu. Halo, Ranger kecil. Ranger Rocky? Apa yang kau lakukan di pohon jambu, Ranger Rocky? Aku sedang mengumpulkan jambu untuk proyek penelitian alam. Kenapa kau kelihatan sedih sekali, Peo? Di mana Piko? Dia sudah pergi, Ranger Rocky. Aku bersikap buruk padanya. Jadi mungkin dia pergi mencari keluarga burung tukan. Aku tidak akan bertemu dia lagi. Jangan menyerah, Peo. Ranger Rocky, di mana kami bisa menemukan Piko? Tentu saja, Ranger kecil. Kalian bisa menemukan burung tukan tinggal bersama dalam satu lubang pohon. Mereka bersarang di rongga-rongga pohon yang dibuat dan ditinggalkan burung lain seperti burung pelatuk. Burung tukan biasanya berpindah di antara pepohonan dengan melompat. Mereka tidak pandai terbang. Tapi kalau mereka terbang, mereka mengepakkan sayap dengan kencang dan meluncur. Hanya menempuh jarak pendek.
Mungkin burung tukan dewasa ini bisa membawa kalian ke Piko. Aku harus membawa jambunya kembali ke pusat penelitian. Semoga berhasil, Ranger kecil. Terima kasih, Ranger Rocky. Sampai jumpa. Selamat jalan. Burung tukan melompat pergi. Kalau begitu, ayo kita ikuti mereka. Ke arah sini, Ranger kecil. Jangan khawatir, Peo. Kita pasti akan temukan Piko dalam waktu singkat. Semoga saja begitu. Aku sangat merindukannya. Sejak aku menemukannya dalam wujud telur, kami menghabiskan setiap detik bersama-sama. Hai, lihat itu. Ada pohon penuh burung tukan di sana. Lihat, itu Piko. Kita menemukannya. Tapi itu bukan Piko. Oh, tentu saja. Itu Piko. Bukan, itu juga bukan Piko. Aku lihat dia. Aku lihat Pikoku. Hai Piko, aku benar-benar menyesal karena bersikap buruk. Aku mohon maafkan aku. Piko, aku mohon maafkan aku. Ya ampun. Sudah jelas Piko tidak mau bersamaku lagi. Selamat bersenang-senang dengan keluargamu yang sebenarnya, Piko. Semoga kita bertemu lagi suatu hari. Selamat tinggal. Ayo kita pulang. Baiklah, Peo. Oh, apa yang terjadi? Kedengarannya burung tukannya dalam masalah. Ayo kita kembali dan bantu mereka. Oh ya ampun. Semoga Piko baik-baik saja. Hah? Ada burung elang menyerang Piko. Kita harus selamatkan dia. Kalau begitu, aku akan cari caranya. Tidak ada waktu lagi, Katie. Aku harus terbang dan mencoba menyelamatkan Piko. Jetpack diaktifkan. Aha, teriakan bernada tinggi. Mungkin akan mengusir si burung elang. Ayo kita coba, Kate. Oh, wow. Aku tidak bisa mencapai Piko. Cepat matikan, Katie. Maaf, Leo. Oh, aku masih belum bisa menggapai Piko. Oh, ya ampun. Oh, Piko! Piko! Kau selamat. Kau mau kemana, Piko? Oh, Piko, kau mau kemana? Oh, jambu untukku. Oh, kau tidak perlu repot-repot, Piko. Aku juga merindukanmu, dan aku janji tidak akan bersikap kejam lagi. Oh, manis sekali. Peo dan Piko kembali bersama-sama. Misi selesai. Aku senang karena Peo dan Piko kembali bersama-sama. Hai Ranger cilik, mungkin kalian tidak sering bertemu dengan hewan liar. Tapi kalau kalian bertemu mereka, ingat 3 hal ini. 1. Hindari kontak dengan hewan. 2, tetap tenang. 3, panggil orang dewasa untuk membantu. Selamat Hari Paskah, Ranger kecil. Ini telur Paskah yang sudah kuwarnai. Selamat Hari Paskah, Ranger Rocky. Wow, telur-telurnya cantik sekali. Terima kasih, Ranger Rocky. Aku harap kalian menikmatinya. Sampai jumpa lagi, Ranger kecil. Sampai jumpa, Ranger Rocky. Sekarang apa yang harus kita lakukan dengan telur Paskahnya? Hero! Penyelamatan telur yang luar biasa, Leo. Ini adalah telur Paskah, Hero. Ini adalah telur yang sudah diwarnai. Kita merayakan Paskah dengan telur ini. Aku tahu apa yang akan kita lakukan dengan ini. Ayo kita lakukan perburuan telur Paskah untuk Hero. Kita bisa sembunyikan telurnya dan Hero akan mencarinya. Itu kedengarannya sangat menarik, Leo. Hai Junior Ranger Kale, selamat Hari Paskah. Kau sedang apa hari ini? Hai Leo, selamat Hari Paskah juga. Aku sedang melakukan perburuan telur Paskah dan coba lihat apa yang kutemukan. Ini telur Paskah raksasa, warnanya hijau dan telurnya masih hangat. Wow, ukurannya hampir sebesar wajahmu, Kyle. Ku bilang juga apa? Burung apa yang mengeluarkan telur sebesar ini ya?
Jangan-jangan ayam raksasa. Aku rasa ayam raksasa itu tidak ada, Kyle. Tapi aku bisa mencari informasi lebih banyak lewat komputerku. Wah, keren. Saat kalian mencari informasi, aku akan cari telur Paskah yang lain. Ranger selesai. Ranger selesai. Baiklah, ayo kita cari tahu lebih banyak tentang telur raksasa itu. Aku sudah mencarinya, Leo. Aku baru mengirim fotonya ke komputer. Bagus. Sampai nanti, Hero. Ini dia. Telur itu bukan dihasilkan oleh ayam raksasa, tapi dihasilkan oleh burung emu. Burung emu. Benar sekali. Burung emu adalah burung terbesar kedua di dunia setelah burung unta. Sementara telurnya lebih kecil dari telur burung unta. Telur burung emu ukurannya 8 kali lebih besar dari telur ayam. Omong-omong, telur itu tidak diwarnai. Jadi tidak ada yang mewarnainya. Jadi warna kulit telurnya memang hijau. Benar sekali. Seperti halnya burung unta, burung emu adalah burung yang hidup di daratan. Karena ukuran tubuh mereka yang besar, sayap mereka terlalu kecil dan terlalu lemah untuk terbang. Sarangnya di daratan, dan mereka menjaga telur-telur mereka agar tetap hangat. Tadi Kyle bilang telurnya masih hangat. Mungkin telurnya terpisah dari sarangnya. Iya, aku rasa begitu, Leo. Hai Kyle. Hai Leo, lihat, aku menemukan telur lagi. Aku akan memenangkan perburuan telur untuk tahun ini. Sepertinya kau sangat menikmati perburuannya, Kyle. Kami punya informasi tentang telur raksasa yang kau temukan. Itu bukan telur Paskah. Itu adalah telur burung emu. Apa? Telur burung emu? Benar. Telurnya tidak diwarnai warna hijau. Warnanya memang hijau. Dan kami rasa telur burung emu terpisah dari sarangnya. Kita harus kembalikan telurnya ke induknya secepat mungkin. Tapi aku tidak lihat ada sarang di sekitar sini. Kirim lokasimu kepada kami, Kyle. Kami akan ke sana untuk membantu. Dan jagalah telurnya tetap hangat. Akan kulakukan, Ranger selesai. Ranger selesai. Ayo kita kembalikan telur burung emu ke sarangnya. Yang turun terakhir bau seperti telur busuk. Ranger Leo sudah siap. Wuhuu! Ranger kecil siap menyelamatkan. Platypus 1, nyalakan. Berangkat. Hai teman-teman. Hai Kyle. Maaf kau harus menghentikan perburuan telur Paskahmu. Di mana telur burung emunya? Ada di sini. Aman dan hangat. Itu telur burung emu. Aku merasa agak bosan menunggu kalian. Kebetulan ada cat yang tersisa. Aku pikir telurnya akan terlihat menarik. Bagaimana menurut kalian? Aku rasa yang lebih penting kita bawa telur burung itu ke sarangnya. Sepertinya Hero menemukan sesuatu. Apa yang mereka lakukan? Aku rasa mereka mencari sesuatu yang berwarna hijau. Jangan-jangan mereka mencari telur mereka. Aku akan mengambilnya, Katie. Hati-hati, Leo. Semoga itu telur mereka. Halo burung, apa kalian mencari ini? Tunggu dulu, kembalilah. Apa yang terjadi? Burung emu tidak mengenali telur mereka karena warnanya. Jangan buang-buang waktu lagi. Kita harus mengejar mereka. Jetpack diaktifkan. Aku tepat di belakangmu, Leo. Aku punya ide. Tentu saja, mereka pasti akan mengenali telur mereka. Pemikiran yang bagus, Leo. Wuhu, hari Paskah terbaik. Lihat burung emu, aku sudah hilangkan semua warnanya. Ini telurmu. Mereka bergerak terlalu cepat untuk melihat telurnya. Siapa yang bergerak terlalu cepat? Ranger Rocky, Kenapa kalian mengejar burung emu, Ranger kecil? kami mencoba mengembalikan telur kepada mereka, tapi mereka malah lari. Mengejar mereka itu bukanlah jalan keluar terbaik, Leo.
Begini, burung emu memiliki kaki-kaki yang panjang dan kuat sehingga mereka bisa bepergian begitu jauh. Terkadang kecepatan mereka mencapai hingga 50 km per jam. Lalu dengan cara apa kita bisa menarik perhatian mereka? Burung emu itu hewan yang suka penasaran. Benda mengkilap itu pasti akan menarik perhatian mereka. Benda mengkilap? Apa kita punya benda mengkilap? Hei Kyle, aku rasa ATV-mu itu bisa dicuci dulu. Apa? Wow, aku tidak tahu kalau ATV-ku bisa mengkilap seperti ini. Semoga saja ini cukup mengkilap untuk menarik perhatian burung emu. Kenapa mereka belum datang juga? Kira-kira di mana burung-burung emu itu? Kalian harus bersabar, Ranger kecil. Aku rasa mereka ada di dekat sini. ATV-ku yang mengkilap berguna. Rencana yang bagus, Leo. Oh, dan mereka melihat telurnya. Ya, itu telur mereka. Kita berhasil. Kita sudah kembalikan telurnya pada mereka. Ibu emu pasti akan sangat senang mengerami telurnya dan menjaganya tetap hangat. Sebenarnya, Kyle, burung emu jantanlah yang mengerami telurnya. Oh, itu ayah yang hebat. Jadi, apa kira-kira aku bisa mendapatkan ATV-ku kembali? Aku senang kita berhasil mengembalikan telur itu pada burung emu. Dan untunglah Ranger Rocky bisa mengembalikan telur burung emu kembali ke sarangnya. Dan sekarang Kyle benar-benar merasa senang mendapatkan ATV-nya kembali. Hero, duduk. Anjing pintar. Sekarang berguling. Hei, kau mau kemana, Hero? Aku kira kita sedang berlatih trikmu. Hero? Hah? Kenapa Hero mengubur makanannya? Mungkin dia menyimpannya untuk nanti. Oh, hai Ranger kecil Kai. Bagaimana kabarmu? Hai Leo, tidak terlalu baik. Kapsul pengumpul aromaku telah dicuri. Dicuri? Ya, aku baru mengoleksi aroma berharga hewan yang sangat langka. Aku belum menyimpannya di basis dataku dan sekarang kapsulnya hilang. Aku tidak akan pernah bisa mengumpulkan aroma lagi. Tidak akan bisa. Aku turut sedih mendengarnya, Kai. Kau tahu siapa yang mencuri kapsul pengumpul aromamu? Aku memotret pencurinya sebelum dia kabur. Akan kukirim padamu. Aku rasa itu tupai. Aku rasa itu bukan tupai, Kai. Kalian harus datang ke sini dan membantuku mencari kapsulku. Jangan khawatir, Kai. Kita akan mencari tahu siapa yang mencurinya dan mendapatkannya kembali. Kirim lokasimu pada kami ya. Kami segera ke sana. Terima kasih banyak, Leo. Ranger selesai. Ranger selesai. Sepertinya hewan yang mencuri kapsul Kai bukanlah tupai biasa, tapi tupai Siberia. Tupai Siberia katamu? Benar, tupai Siberia adalah satu-satunya tupai yang hidup di Asia. Mereka biasanya memiliki ciri 5 garis warna gelap, sama seperti yang ada di foto Kai. Tupai Siberia makan biji-bijian, kacang-kacangan, dan buah-buahan seperti buah beri. Kacang-kacangan, biji-bijian, dan juga beri. Semua jenis benda yang berbentuk bulat dan kecil, seperti kapsulnya Kai. Apa menurutmu tupai Siberia itu menganggap kapsulnya Kai makanan? Mungkin kau benar, Leo. Sepertinya si tupai tidak sengaja mencuri. Tapi kita tetap harus membantu Kai mendapatkan kapsulnya kembali. Ayo kita cari tupai Siberia itu dan mengembalikan kapsulnya kepada Kai. Jangan biarkan aku menunggu. Ranger Leo sudah siap. Wuhuu! Ranger kecil siap menyelamatkan. Plat tipu 1 diaktifkan. Mari pergi. Hai, Kai. Hai teman-teman. Aku senang sekali kalian di sini untuk membantuku. Aku tidak sabar lagi untuk mendapatkan kapsulku. Bukan tupai yang mengambil kapsulmu, tapi tupai Siberia. Tupai Siberia? Bagaimana cara kita menemukannya? Ya, dia suka makan kacang-kacangan dan biji-bijian. Kita bisa buat jejak untuk memancingnya keluar. Ide bagus, Katie. Ayo kita kumpulkan kacang-kacangnya. Tidak perlu melakukannya, Leo. Hah? Kenapa mengotori tanganmu dengan mengumpulkan kacang-kacang kalau kau bisa mengumpulkan bom aromaku yang luar biasa? 1 bom aroma kacang akan segera siap.
Tupai Siberia pasti sangat menyukai ini. Wow, aromanya seperti kacang. Bom aromanya Kai memang benar-benar efektif ya. Mungkin agak terlalu efektif. Ternyata banyak sekali yang datang. Apa ada tupai Siberia di antara mereka? Aku rasa tidak, Kai. Mereka tidak punya 5 garis hitam di punggungnya. Terima kasih, Hero. Apa yang harus kita lakukan sekarang, teman-teman? Tupai-tupai itu tidak akan jatuh dari langit begitu saja. Aduh! Lihat itu. Apakah itu tupai Siberia yang sedang kita cari? Aku tidak lihat dia pegang kapsul, Kai. Mungkin dia menyembunyikannya di satu tempat. Biar aku periksa. Lihat, itu kapsulku. Ada dalam mulutnya. Di dalam mulutnya. Sepertinya kita benar, Katy. Tupai Siberia pasti menganggap kapsul itu makanannya. Kita harus memancingnya turun dari pohon tanpa membuatnya takut. Ayo gunakan ide Katy dan membuat jejak umpan makanan untuk memancingnya. Tidak ada bom aroma lagi. Aku tidak mau ada tupai hinggap di tubuhku. Itu sisa terakhir yang kupegang. Semoga ini berhasil. Ya, kita berhasil. Ayo mendekatlah, tupai. Mendekatlah. Tupainya tidak makan makanannya. Dia memasukkan makanannya ke dalam mulutnya. Wah, pipinya jadi membesar. Aku ingin tahu apa itu normal. Pipinya akan meledak. Hah? Popcorn? Ups, maaf, Ranger kecil. Ranger Rocky. Tenang saja, Kai. Tupainya tidak akan meledak. Seperti tupai lainnya, tupai Siberia membawa makanan dalam kantung pipi mereka. Dan pipi mereka bisa mengembang 3 kali lebih besar dari kepala mereka. Wow. Lalu mereka membawa makanan ke liang mereka di mana mereka akan menyimpannya agar bisa memakannya nanti. Apa kalian mau popcorn tanpa mentega dan garam? Tentu, Ranger Rocky. Terima kasih. Sampai jumpa, Ranger kecil. Selamat tinggal, Ranger Rocky. Tupainya datang. Hero, Ya ampun, dia pergi. Jetpack diaktifkan. Hover boots, aktifkan. Dia di sini. Aku hanya ingin kapsulku kembali. Kami akan menangkapmu, tupai. Aha! Di mana dia? hei, kembalilah tupai. Lihat, dia masuk ke dalam liangnya. Aku akan lihat apa yang dia lakukan di liangnya. Apa yang kau lihat, Kai? Aku lihat lorong. Tunggu, itu dia tupainya. Dia mengeluarkan kapsulku dari pipinya. Aku rasa aku bisa meraihnya dengan pencengkramku. Semut! Batalkan! Batalkan! Ada apa, Kai? Aku harus cukup dekat untuk mencapai bagian dalam liang dengan pencengkramku. Tapi ada semut di sana. Aku tidak suka semut. Tidak apa-apa, Kai. Aku akan membantumu. Terima kasih. Aku akan mengarahkanmu dengan Google-ku. Wow, ini keren. Tinggal tekan tombol ini untuk mengaktifkan pencengkraman. Tekan tombol ini. Ayo kita bidik liangnya. Dapat. Aku akan memandumu dengan Google-ku. Aha, agak ke kiri. Sekarang ke kanan. Lalu lurus saja dan cengkram. Kau berhasil, Leo. Terima kasih, teman-teman. Aku tidak bisa melakukannya tanpa bantuan kalian. Kapsul pengumpul aromaku kembali. Misi selesai. Aku senang kita berhasil membantu Kai mendapatkan kembali kapsulnya. Sudah selesai. Bagus sekali, Ranger kecil. Dengan peningkatan yang sudah terpasang, Platypus One akan punya jenis baru transportasinya. Oh, hai Ranger Kyle. Kau sedang apa hari ini? Hai Leo, ada berita menarik. Aku baru menemukan hewan keturunan baru. Dia punya paruh dan kaki berselaput seperti bebek.
Tubuhnya berbulu berbentuk seperti berang-berang dan ekornya seperti janggut. Wow, itu kedengarannya benar-benar tidak biasa. Aku akan menamainya Kailasaurus. Dia pergi sebelum aku memotretnya. Tunggu. Dia muncul lagi. Aku akan memotret penemuan luar biasaku dan mengirim pada kalian. Baiklah, kita akan mencari hewan dengan paruh bebek, kaki berselaput, tubuh berbulu seperti berang-berang, dan berekor janggut. Itu seperti 3 hewan berbeda yang jadi satu. Atau hewan yang sangat aneh sekali. Itu adalah platipus. Platipus. Platipus yang dikenal sebagai platipus berparuh bebek mirip seperti berang-berang, tapi punya paruh bebek, kaki berselaput, dan ekor seperti janggut. Inilah fakta lain yang tidak biasa tentang platipus. Sementara mamalia lain melahirkan, platipus salah satu dari sedikit mamalia yang bertelur untuk berkembang biak. Hai Kyle. Hei Leo, aku dapat foto Kailasaurus. Sebenarnya kami juga menemukan fotonya. Tapi namanya bukan Kailasaurus. Namanya platipus paruh bebek. Maaf Kyle, itu sama sekali bukan hewan baru. Sayang sekali. Hei teman-teman, aku rasa Kailasaurus, maksudku si platipus ingin aku mengikutinya. Ada apa sobat? Kau ingin menunjukkan sesuatu? Tapi ATV-ku tidak bisa masuk ke dalam air. Tapi jeep kami, Platipus One, bisa. Sepertinya platipus membutuhkan bantuan. Kirim lokasimu pada kami Kyle, kami akan ke sana. Akan kukirim. Sampai bertemu lagi. Ranger selesai. Ranger selesai. Ayo kita tolong maksudku kita tolong platipusnya. Sampai bertemu di bawah. Ranger Leo, siap. Wuhuu! Ranger kecil siap menyelamatkan. Platipus 1 dinyalakan. Jangan khawatir, sebentar lagi mereka tiba. Itu mereka, dalam platipus mereka sendiri. Hai teman-teman, terima kasih sudah datang. Kapan saja Kyle. Baiklah sobat, sekarang pandu jalannya. Wow, dia cepat sekali. Sebaiknya cepat kita susul dia. Platipus 1 nyalakan. Bagaimana makhluk itu berjalan pelan dan berenang cepat sekali. Platipus mampu berenang dengan anggun di bawah air dengan mengayuh kaki depan berselaput dan menyetir dengan kaki belakang dan ekornya. Aduh, pegangan yang erat teman-teman. Ada arus deras di depan. Untung kita berhasil melewatinya. Tolong! Tolong! Kyle, Ya ampun, Kyle jatuh ke sungai. Kathy, pegang kemudinya. Baik, Leo. Kyle, aku akan lempar talinya ke arahmu. Pegang talinya, kami akan menarikmu. Baiklah! Hero, ambil talinya dan serahkan padaku. Wah, Kyle, cepat! Raih talinya dan ikat ke bumerangmu, lalu lempar. Ini dia! Oh ya ampun. Dapat! Tinggal sedikit lagi. Ayo, raih tanganku. Terima kasih ketua. Terima kasih juga Hero. Apa semuanya baik-baik saja? Tentu saja, air tidak pernah bisa melukai kita. Hei, di mana platipusnya? Lihat di sebelah sana. Dia tadi menyelam sebentar. Ayo ikuti platipusnya. Ya, Kapten. Hei, dia berhenti. Apa yang dilakukan di batang pohon itu? Sepertinya dia mencoba meraih sesuatu di belakangnya. Apa yang ada di balik pohon itu, sobat kecil? Aku yakin platipus itu mencoba membawa anaknya masuk ke dalam sarangnya. Ranger Ranger Rocky! Platipus hidup di liang yang ditemukan di sepanjang danau, sungai, dan juga rawa.
Mereka lebih suka membangun liang mereka di tepian dengan akar atau di bawah tanaman atau bebatuan yang lebat sehingga sulit untuk dikenali. Pohon rubuh itu pasti menghalangi jalan masuk ke liangnya. Itu sebabnya dia butuh bantuan kita. Ayo kita kaitkan pohonnya ke Platypus 1 dan menariknya dari sana. Ranger Rocky, tolong kami memasang kerekannya ya. Tentu saja, Ranger kecil. Aku juga mau membantu. Semuanya minggir. Batang pohonnya tidak bergerak, Leo. Platypusnya menyelam lagi. Mungkin pohonnya menyangkut di sana. Kita harus menyelam untuk memeriksanya. Apa kau memikirkan yang aku pikirkan? Iya, ini saatnya untuk mencoba peningkatan baru Platypus 1. Platypus 1, Nyalakan! ayo kita pergi ke dasar sungai. Jadi itu sebabnya kita tidak bisa pindahkan pohonnya. Ternyata tersangkut di batu-batu itu. Semuanya siap. Bagus. Ya! Sekarang kita ke atas dan buka jalan masuk ke liangnya. Lihat, benar-benar ada liang di sana. Kita berhasil. Semoga yang di dalam sana baik-baik saja. Ide yang bagus, Hero. Sekarang kita lihat kemana dia pergi. Anak Platypus. Kita berhasil. Kita sudah mempertemukan keluarga Platypus. Platypus ini pasti salah satu hewan paling aneh yang pernah ada. Andaikan aku yang menemukannya lebih dulu. Tenang saja, Kyle. Aku yakin kau akan temukan hewan yang sama kerennya dengan ini. Teman-teman, kalian lihat itu? Apa itu cacing? Apa itu serangga? Aku rasa bisa saja ini spesies baru. Aku menamainya Kilapilar. Oh, Aku senang kita berhasil mempertemukan induk Platypus dengan anak-anaknya. Petualangan kita luar biasa. Hai Ranger Cilik, mungkin kalian tidak sering bertemu dengan hewan liar. Tapi kalau kalian bertemu mereka, ingat 3 hal ini. 1. Hindari kontak dengan hewan. 2. Tetap tenang. 3. Panggil orang dewasa untuk membantu. Tekan subscribe dan klik tombol suka.